selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu kedua bulan Agustus 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Gemini. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya buat para Gemini, di kartu pertama aku lihat di minggu kedua bulan Agustus ya, periode 8 sampai 14 ini, beberapa dari Gemini mungkin ada yang secara perasaan itu kamu mencoba untuk lebih stabil gitu. Mencoba untuk lebih stabil. Karena apa? Karena sesungguhnya kalau dilihat dari keseluruhan kartunya, kamu sebenarnya kondisi kamu tuh lagi nggak baik-baik saja untuk perasaan dan hatimu gitu. Cuma karena kamu bisa menilai keadaan kamu bahwa wah ini nggak bisa nih, kalau udah kondisi aku kayak gini maka aku harus lebih bisa untuk kayak sabar, menahan emosi gitu ya, sehingga kamu akan lebih banyak untuk menonjolkan sisi-sisi terbaik kamu, kayak yang aku bangga kok sama diriku gitu ya, karena aku sudah melakukan yang kayak gini, yang terbaik, yang seperti ini gitu. Dan aku juga merasa bahwa kehidupanku ini cukup beruntung bisa mendapatkan hal ini, hal itu segala macam, demi untuk itu tuh untuk meredakan emosi kamu juga gitu. Karena sesungguhnya di minggu kedua ini banyak hal yang akan ngebuat emosi kamu itu jadi naik ya, jadi menyala-nyala emosimu, sehingga aku melihat kamu tuh kayak lebih mencoba, oke, kita harus bisa duduk tenang, menenangkan hati, menenangkan perasaan, coba lihat kayak flashback lagi tentang siapa diriku, gimana aku selama ini, rasanya aku sudah jadi manusia yang baik, udah melakukan yang terbaik, seterbaik mungkin buat kehidupanku dan untuk orang lain gitu. Itu semua dalam rangka menenangkan perasaanmu ya. Karena di minggu kedua ini aku lihat ada hal-hal yang memang terkadang ngebikin kamu tuh jadi nggak yakin gitu sama sesuatu, nggak yakin dan nggak percaya. Plus ada hal-hal yang bikin kamu juga jadi nggak berani. Ada hal-hal yang terkadang bikin kamu juga jadi insecure. Pada aslinya Gemini tuh nggak kayak gitu orangnya ya. Cuma memang ada hal-hal yang bikin kamu juga jadi cukup ngerasa putus asa. Kayak ini kenapa sih kayak gini, kenapa ini harus seperti ini gitu. Dan soal uang, Gemini akan lebih banyak hemat ya, kalau aku lihat lebih banyak hemat. Kamu tuh bukan nggak ada pemasukan gitu, cuma bisa jadi sebelumnya sudah melakukan pengeluaran yang cukup besar. Apakah kamu beli barang sesuatu yang cukup mahal atau mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan yang cukup besar, sehingga ada upaya untuk berhemat ya. Beberapa orang bahkan mengatakan kayak kamu terkesan pelit di minggu kedua ini, padahal sebenarnya kamu tuh lagi berhemat kalau aku lihat gitu. Dan di minggu kedua juga ini hampir sama dengan beberapa zodiak lainnya, Gemini nggak bisa dihindarkan di sini tentang masalah di dalam keluarga ya. Ada kondisi-kondisi yang terkadang kurang stabil soal hubungan dengan keluarga, saudara, baik keluarga inti maupun keluarga besar ya. Aku melihat pokoknya ada masalah gitu, ketidakstabilan di dalam hubungan, atau hilang rasa percaya, curiga-curigaan, bahkan beberapa tentang hubungan yang broken home kayak gitu ya. Bahkan yang couple, beberapa dari Gemini ini ada yang bisa berpisah dengan pasangannya karena masalah, suatu permasalahan gitu, bercerai maksudnya gitu teman-teman ya. Terus ada Nine of Wands juga aku melihat di minggu kedua. Gemini itu udah kayak orang yang bertahan aja kehidupannya gitu. Kamu udah, menurut kamu aku tuh udah nggak yang aneh-aneh,
udah banyak mencoba bertahan lah di kehidupanku, nggak yang menyerang orang lain, nggak yang aneh-aneh. Bahkan untuk kondisi kesehatan juga kayak yang kelihatan udah capek banget sebenarnya, udah kayak orang yang seperti biasa aku katakan tuh ya, kayak orang yang udah babak belur diajar kehidupan lah gitu. Cuma badan ini udah kayak yang kondisi hanya bisa untuk bertahan doang gitu, nggak yang untuk terlalu banyak beraktivitas yang berat segala macam, karena kelihatan capek. Bahkan beberapa kondisi kesehatan Gemini bisa ada yang menurun di minggu kedua ini. Apalagi ditambah kalau Gemininya ini banyak beban pikirannya gitu. Aku melihat banyak beban pikiran Gemini ini, sehingga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan. Time to heal ya. Waktu kamu untuk healing juga di minggu kedua ini. Jadi apapun itu Gemini, kondisi kesehatan diutamakan dijaga ya. Terus di minggu kedua ini juga aku lihat adanya kesempatan-kesempatan kamu untuk jauh bisa lebih berkembang gitu. Selama kamunya mau untuk melihat ke depan. Aku yakin sih seorang Gemini itu visioner ya. Kamu berusaha untuk selalu melihat ke depan, nggak melihat ke belakang, nggak peduli mau hidup sebelumnya gimana. Yang penting ke depannya kita harus jauh lebih baik lagi, lebih berusaha lagi, biar hidup tuh ada perkembangan. Aku lihat di minggu kedua kamu selalu mencari kesempatan untuk berkembang, nggak yang ngestak gitu-gitu aja, nggak ya. Selalu cari usaha. Cuma memang terkadang Gemini ini masih dikelilingi oleh lingkup orang-orang yang toksik, dan ini yang bisa sering bikin kamu marah. Nih, pertemanan yang toksik, pengkhianatan, ini bisa bikin kamu tuh jadi jengkel di minggu kedua ini. Nah, soal uang, terkadang kamu banyak spend uang buat orang lain juga, ngebantu sana sini apa segala macem gitu. Terkadang uang kamu juga banyak keluar untuk orang lain ya. Kamu boleh ngebantu orang lain, tapi juga ada budgetnya gitu loh ya. Kayak dana sosial sekian, dana ngutangin orang sekian, ya boleh gitu, cuman harus ada budgetnya, nggak yang semua-muanya diguyurkan. Aku tahu kamu orang baik, tapi jangan sampai dimanfaatin orang lain soal duit, karena di sini ujung-ujungnya nanti kamu harus hemat sendiri ya, orang-orang itu yang minjem nggak balikin uang kamu, kan buat apa ya. Atau bisa jadi sebelumnya kamu ada pengeluaran cukup besar, makanya tadi kayak banyak berhemat juga. Pengeluaran kan macem-macem ya, ada yang dikeluarkan untuk beli sesuatu, ada yang untuk membantu orang gitu, cuma nggak balik-balik uangnya ya. Nggak balik-balik maksudnya minjem-minjem itu loh teman-teman, sulit banget baliknya, padahal kamu udah inisiatif untuk minjem itu udah bagus untuk ngebantu ya. Terus ada Echo Pentacle, cuma apapun itu aku melihat kerezekian Gemini itu lancar ya di minggu kedua, amin. Soal duit selalu ada sumber pemasukan buat kamu, itu aja yang paling penting. Keuangan kamu tuh ibarat kata grafiknya berjalan dengan baik lah di minggu kedua ini. Terus The World, ada beberapa masalah juga yang pada akhirnya terselesaikan di minggu kedua ini Gemini, jadi kamu jangan takut ya. Ada achievement juga di sini, kuncinya kamu harus yakin dan percaya diri, jangan insecure ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Gemini di minggu kedua khusus 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya hidup ini sulit buat dijalani ya. Lihat di sekitarannya kamu, siapa-siapa yang membutuhkan uluran tanganmu, kamu boleh bantu mereka. Cuma bantu dalam kapasitas kamu ya. Jangan memaksakan diri atau ngebantu dalam artian yang konyol, terus kamu sendiri nggak bisa ngebantu dirimu gitu loh, habis ngebantu orang lain. Jangan gitu. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan dengarkan inner voice-mu ya. Ketika kamu membuat suatu keputusan, dengarkan kata hati paling terdalam dulu, jangan kata orang, kata si A, kata si B. Oke? Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan terbukalah terhadap kondisi dan keadaan ya. Kamu harus terbuka dalam menerima ya hal-hal di sekitarannya kamu, dalam proses healingnya kamu, dan dalam hal-hal yang bisa membantu kamu ya, membimbing kamu untuk sesuatu yang kamu butuhkan gitu. Jadi intinya jangan menutup diri dari hal-hal yang baik untuk kamu ke depannya Gemini. Intinya jangan ketutup dirimu hanya gara-gara gengsimu ya. Kadang kan orang banyak ya ketutup tuh dirinya ya, nggak mau nerima bantuan, nggak mau nerima apa ya uluran tangan orang lain, dia mengulurkan tangan sering gitu.
dengan alasan gengsi. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Gemini di minggu kedua ada apa aja Kak? Ada Libra, Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio, terus ada Aquarius. Ada apa lagi ya? Itu aja sih buat zodiaknya ya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye Gemini.